Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya mundur dari kabinet pemerintahan dengan alasan ingin fokus terhadap pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Mahfud MD sebenarnya adalah sikap yang selama ini dinantikan publik. Ketika pejabat tinggi negara maju di pemilu, baiknya mundur supaya tidak terjadi sebuah konflik interest. Nah, kerjaan sebagai pejabat pun tidak terganggu, jalannya pemerintahan juga tetap bisa maksimal. Sorotan menteri-menteri yang baiknya mundur ini tidak lepas dengan apa yang dipertontonkan pemerintah kepada publik saat ini, mulai dari presiden sampai menteri kerap bersinggungan dengan isu-isu keberpihakan, ketidakfokusan menjalankan posisi sehingga yang diributkan adalah soal polemik bukan kebijakan publik. Sisa waktu pemerintahan Jokowi yang sampai Oktober tahun ini kita menjadi sanksi apakah pekerjaan, kemudian target dan juga legacy pemerintah itu benar-benar bisa dijaga. Karena jelang akhir pemerintahan, kabinet diisukan tidak kompak. Presiden dan menteri sibuk mengurusi politik. Presiden Jokowi masih punya PR-PR yang harus dipenuhi yang dijanjikan sejak memimpin bangsa ini, dan sebagai kepala negara dan juga tim leader untuk kabinetnya, pemerintah punya sorotan pekerjaan yang belum selesai. Yang pertama, pemirsa, kami akan gambarkan di sini. Kita mulai dari pekerjaan rumah dulu ya, karena waktu pemerintahan yang tinggal sedikit lagi. Baik, ini adalah contoh-contohnya pemirsa, beberapa PR yang juga masih menjadi pekerjaan yang targetnya diinfokan ini belum bisa dicapai. Jokowi pada awal menjadi presiden janji pemirsa bahwa ekonominya bisa tumbuh di angka 7%. Ini janjinya. Faktanya berbeda. Target diturunkan ke periode kedua pemerintahan. Targetnya menjadi 5,6, kemudian 6,2% di RPJMN 2020 sampai 2024. Pertumbuhan ekonomi selama masa Jokowi stagnan di angka 5%. Ini dia, jadi jauh dari targetnya. Apalagi di sisa masa jabatannya rasanya sulit untuk tumbuh di atas 6% saja. Nah, kemudian PR soal ini pemirsa, penurunan angka kemiskinan di angka 6-7%. Targetnya ini, namun data BPS per Maret 2023 masih di angka 9,36%. Begitu pula untuk pengangguran yang targetnya juga tidak tercapai, targetnya adalah 4,3%. Kemudian juga lalu ada target 100% terakreditasi di tahun 2024 untuk peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan juga PR di target pengembangan pembangkit listrik dan bidang-bidang lainnya. Ini dia, ini baru beberapa poin aja ya pemirsa. Nah, pertanyaannya, apakah PR yang belum selesai ini bisa terkejar apalagi dengan kondisi gejolak politik di kabinet? Kita lanjutkan ya pemirsa. Bahwa menteri di kabinet juga ini kemungkinan ada isu bahwa gerah dengan kondisi presiden yang berpihak. Apakah ini benar? Bahwa kabinet Jokowi yang diisi dengan orang-orang perwakilan partai sebagai menteri kini disebut-sebut ada ketidaksolidan di dalamnya. Jika kita dengar misalnya kabar Ibu Sri Mulyani yang diisukan mau hengkang. Belum lagi menteri-menteri yang kini berada berseberangan dengan koalisi yang didukung oleh presiden. PDIP yang kini beda politik sama Jokowi masih menjadi partai politik dengan dominasi kabinet Indonesia Maju. Ada 9 menteri dan wakil menteri, kemudian PKB dan P3 masing-masing ada 3 orang. Jika dugaan ada keberpihakan presiden semakin besar, Jokowi tentu akan sangat hati-hati melangkah. Karena kebijakannya mungkin saja nanti bisa diketahui menteri-menteri yang posisinya sekarang sudah berseberangan secara politik, begitu ya. Kita akan bergeser pemirsa. Ini ada pernyataan bahwa dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menyoroti perlakuan presiden terhadap menteri di kabinet yang kini berseberangan dalam hal dukungan politik. Salah satunya adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hasto menyebut, Ibu Risma ini cerita sekarang suasana rapat kabinet itu bahkan ketika mau rapat pun diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Nah, Hasto juga menyinggung soal langkah Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini gencar bagi-bagi bansos, tapi mensosnya tidak diikutkan. Gitu. Bu Risma ini juga tidak diikutkan. Yang diduga Bu Risma ini tidak diajak karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Hasto menyayangkan bahwa seharusnya soliditas kabinet ini harus terjaga di tengah tahun politik. Karena Presiden dan para menteri ini sedang menjalankan tugas untuk rakyat, menjaga tata pemerintahan negara yang baik. Menko Polhukam, misalnya, yang juga maju sebagai cawapres Mahfud MD, ini sepertinya juga sudah merasa harus fokus dan menghindari sorotan soal konflik kepentingan, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari kabinet. Kita lihat pernyataannya, ini dia, bahwa Mahfud MD menggarisbawahi kata etika sebagai alasannya untuk mundur. Persoalan etika ini sempat memang menjadi sorotan setelah beberapa kali Prabowo Subianto dianggap menyepelekan etika dari sikap dan juga pernyataannya di depan publik. Mahfud MD bilang, kenapa kami tidak bersikap tinggal gelanggang colong kelayu alias meninggalkan masalah? Karena etika itu ekspresi dari moral, ekspresi dari kejujuran, etika ekspresi dari penghayatan keagamaan dan juga kesantunan budaya. Nah, sebenarnya
apa yang terjadi di kabinet begitu ya? Karena kalau misalnya kita lihat pemirsa, ada informasi bahwa menurut istana pun sebenarnya baik-baik saja. Tapi kita akan coba lihat dari kacamata yang lebih besar. Kita dengarkan pandangan dari pengamat politik berikut ini. Saya berkeyakinan di lingkaran dekat presiden tentu sudah terjadi kompartemenisasi. Jadi sudah ada blok-blok, layer-layer yang sudah difilter sedemikian rupa, mana kelompok yang kemudian masuk dalam konteks kalkulasi dan juga lingkaran terdekat presiden yang bisa didiskusikan atau diajak sebagai partner berdiskusi dalam konteks politik praktis terkait dengan proses pemenangan di 2024 ini, mana yang tidak. Mana menteri yang bisa kemudian dalam tanda kutip dikondisikan, mana yang tidak bisa dikondisikan. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu sebenarnya akses terhadap data memang bisa tetap dilakukan dalam kapasitas Pak Mahfud misalnya sebagai Menko Polhukam. Tetapi di dalam konteks mempengaruhi titik sentral dari kekuasaan sendiri tampaknya sudah tidak memungkinkan karena Presiden Jokowi dengan statement kemarin sebenarnya dia sudah menciptakan sebuah bridging, jembatan yang tampaknya tidak lama lagi dia akan semakin menunjukkan keberpihakan secara terbuka dengan argumen, dengan dalih bahwa memang undang-undang memberikan ruang itu. Problemnya bukan di situ, tetapi bagaimana membuktikan bahwa memang ruang gelap kekuasaan tidak dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat, the invisible hand, sehingga kemudian kekuasaan dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pihak tertentu. Ketika kabinet disebut bergejolak, menterinya gerah, target kerja Presiden Jokowi pun tidak tercapai. Tugas-tugas negara pun dibuat jadi abu-abu menjadi kegiatan kampanye. Kami akan membahas gejolak kabinet ini bersama pengamat politik, ada Ikrar Nusa Bakti. Selamat siang, Prof. Ikrar. Selamat siang, Bung Andi. Oke, tapi sayangnya Prof, kita harus jeda dulu. Tapi saya punya satu pertanyaan, jika memang sekarang ini ada gap-gap menteri di kabinet, kenapa menteri ini sebenarnya tidak mundur aja sekalian begitu? Tapi ditahan ya, Prof. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Di tengah isu kabinet yang retak akibat perbedaan preferensi politik imbas Pilpres, Presiden Joko Widodo mengajak dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk minum kopi bersama di sekitar Malioboro, Yogyakarta. Sambil menunggu pesanan kopi datang, Presiden sesekali melayani permintaan selfie para pengunjung. Entah disengaja atau tidak, momen kebersamaan Jokowi dengan dua menterinya ini terjadi setelah Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menceritakan bahwa relasi antar menteri di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto menceritakan itu berdasarkan testimoni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu belum diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan, tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Istana pun menyayangkan munculnya narasi yang dibeberkan oleh Hasto tersebut. Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana mengungkapkan tidak ada suasana pemilu dalam rapat atau sidang kabinet. Menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang mendukung masing-masing capres juga akrab dan berkomunikasi dengan baik. Isu tidak kondusifnya kabinet Jokowi sebelumnya juga santer terdengar 3 pekan terakhir. Ekonom senior Faisal Basri, salah satu tokoh yang mengembuskan kabar tersebut, mengaku menerima informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur. Namun belakangan Sri Mulyani enggan menggubris rumor tersebut. Ibu, ada isu nih Bu, Ibu katanya mau mundur Bu dari kabinet. Basah. Isu mundur dari kabinet. Itu benar nggak? Aku mau maju. Bu, tapi benar nggak Bu? Maju kan? Ya. Sedikit aja Bu supaya mungkin ini ada kejelasan bagi publik Bu, begitu. Apakah benar? Saya bekerja aja. Jadi yang disampaikan Pak Faisal itu hoax gitu ya Bu? Tidak benar Bu. Diajak Bu untuk mundur Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo. Jadi kapan Bu tanggal mundurnya Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Tim Liputan Metro TV.
Ya, pemirsa, kami masih bersama dengan Prof. Ikrar. Prof, jika sekarang tadi sudah ada gap-gap menteri, ada kelompok menteri, menterinya saling nggak percaya tadi informasinya ya. Kenapa menteri-menteri ini tidak mundur aja sekalian, Prof? Sekalian kasih pukulan telak misalnya ke Presiden? Ya, kalau Anda lihat kemarin ya atau minggu lalu itu rupiah terhadap dolar itu benar-benar anjlok ya. Maksud saya nilai rupiah terhadap US dollar itu sampai mencapai 15.800 sekian ya. Dan Anda tahu ya, berbagai analisis mengatakan bahwa anjloknya nilai rupiah itu bukan karena Presiden Jokowi akan ikut berkampanye, tapi yang paling berpengaruh itu adalah ketika isu Sri Mulyani akan mundur. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, para pelaku pasar, baik itu yang bermain di saham ataupun para pelaku ekonomi kita, itu tentunya sudah membayangkan apa jadinya Republik ini kalau kemudian Menteri Keuangannya mundur. Ya. Dan Anda juga tahu pasti keributan atau ketidakcocokan antara Bu Sri Mulyani dengan Presiden Jokowi itu pastinya banyak hal, antara lain tentang permintaan waktu itu ya, kenaikan anggaran untuk pertahanan ya, yang boleh dikatakan itu cukup besar, dan kemudian yang paling juga cukup besar itu adalah akan adanya pengeluaran anggaran untuk BLT 3 bulanan ya, yang tadinya cuma bulanan yang sebesar 200 itu menjadi 3 bulanan yang akan dikeluarkan bulan depan ya. Jadi bulan depan itu tentunya negara akan mengeluarkan banyak hal, banyak uang ya, karena dari BLT saja udah Rp600.000 sampai Maret yang dibayarkan bulan ini ya. Dan kemudian nanti Juni juga keluar lagi, dan Anda tahu ya, bulan Februari ini juga akan juga dibayarkan ya, kenaikan gaji bagi PNS atau ASN dan juga bagi para pensiunan ya. Dan itu tentunya Ibu Sri Mulyani itu harus menghitung-hitung, jangan sampai kemudian anggaran ini begitu jomplang dan kemudian akan sulit mengatasi gejolak-gejolak kenaikan harga ya akibat dari geopolitik dunia ya. Seperti Anda tahu sekarang apa yang terjadi di Laut Merah ya, itu kan jelas-jelas menyebabkan kenaikan biaya logistik atau transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain ya, yang sudah Prof. pasti terimbas itu adalah harga minyak bumi ya, atau harga minyak. Dan Anda juga tahu bahwa bukan mustahil bulan ini mungkin harga minyak akan naik ya, karena ongkos Prof. dari Ikrar, transportasinya naik 182% begitu. Oke, Prof. Ikrar. Jadi kenapa menteri-menteri ini masih bertahan begitu, Prof? Ketika kayak tadi Prof bilang ada tugas-tugas yang mungkin sebenarnya membuat mereka juga tidak nyaman. Mungkin juga tugasnya justru mendukung keberpihakan Presiden, Prof. Ya, jadi begini ya, Anda tahu bahwa kabinet ini bukan kabinet satu partai atau 2 partai atau 3 partai ya, tapi ini adalah kabinet banyak partai dan juga ada kabinet yang bernuansa zakon kabinet juga ya, kabinet ahli ya. Saya beri contoh misalnya Menteri Keuangan ya, Menteri Kesehatan, dan kemudian juga Menteri PU ya, Pekerjaan Umum. Itu bukanlah orang partai ya, mereka adalah orang-orang profesional ya. Dan Anda tahu biar bagaimanapun mereka melihat ada yang nggak beres di dalam kepemimpinan dari Pak Jokowi ini ya. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi boleh dikatakan bukan lagi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, tapi sudah menjadi pemimpin dari koalisi politik ya, yang akan menggolkan ya paslon nomor 2 ya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga anak dari Jokowi sendiri ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan ini yang kemudian perhatian Pak Jokowi ya dalam 1 bulan terakhir, lagi-lagi menurut saya ini beliau lebih concern, lebih peduli dengan elektabilitas dari pasangan 02 ketimbang bagaimana menangani
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kabinet ya, baik dalam kaitannya dengan bantuan sosial, BLT yang kemudian naik begitu tajam, ada BLT PUSU, dan kemudian yang lain-lain ya. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakan juga ya bahwa kenaikan BLT bantuan sosial untuk bulan ini itu naiknya sekitar 10,6% atau hampir 10,6 triliun atau hampir 11 triliun rupiah ya. Dan Anda tahu ya kalau kemudian anggaran negara untuk bansos itu benar-benar digelontorkan supaya bagian dari membeli suara rakyat, itu kan bagaimana nanti kalau terjadi bencana besar ataupun bagaimana kalau terjadi misalnya gejolak geopolitik internasional yang tentunya akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. Nah, ini yang dipikirkan oleh para menteri kan seperti itu. Tapi kita tahu Presiden sepertinya juga sudah tidak lagi mau mendengar atau tidak lagi mau melihat kejadian apa yang ada di dalam konteks misalnya global dan juga internasional Prof. Ikrar, yang akan juga jadi menurut Anda bahwa kabinet saat ini Indonesia itu begitu. Sudah Ya? tidak kondusif lagi untuk bekerja, bahwa memang sudah ada keretakan yang nyata dan tidak bisa tercapai target-target yang ada? Nah, kalau Anda bicara target ya, misalnya pertumbuhan 7%, nah, Anda lihat aja banyak yang tidak tercapai. Saya beri contoh kalau terkait dengan pertumbuhan 7%, Presiden kan juga menginginkan supaya anggaran pertahanan naik dan sebagainya. Tapi Anda tahu, walaupun anggaran pertahanan naik, tapi yang disebut dengan minimum essential force-nya aja tidak tercapai seperti di dalam debat calon presiden yang kedua berapa minggu yang lalu ya, itu jelas-jelas ya, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3 itu sudah menyatakan bahwa sepertinya ya kekuatan pertahanan kita itu semakin menurun ya di era pemerintahan Jokowi. Berarti memang kondisinya juga akhirnya tidak bisa bekerja begitu ya Prof ya, menteri-menteri ini. Belum Ya, lagi target-target yang lain, saya beri contoh swasembada pangan misalnya kan. Itu juga target pun jadinya tidak tercapai itu. begitu. Prof, sedikit soal Mahfud MD juga yang akhirnya ini memutuskan untuk hengkang dari kabinet. Ketika Mahfud MD ini mundur, kalau dari segi politik, maka kubu 03 ini tidak punya akses lagi informasi atau apapun untuk mengcounter kubu 02 yang dipimpin oleh Presiden. Untung apa rugi sebenarnya Prof untuk Mahfud MD? Kalau saya lihat ya mundurnya Pak Mahfud ini memang agak terlambat ya. Kalau saya bilang agak terlambat, harusnya memang jauh-jauh hari sebelumnya ya. Tapi ini adalah suatu sikap dan juga tindakan yang boleh dikatakan sangat penting ya dan juga sangat bernilai menurut saya. Kenapa demikian? Karena Pak Mahfud sudah juga melihat gelagat bagaimana paling tidak ada 2 menteri di dalam kabinet yang sudah benar-benar mati-matian bekerja hanya untuk bagi-bagi bansos, hanya untuk propaganda politik bahwa ini bansos ini berasal dari Presiden, hanya untuk menyatakan bahwa kalau Anda ingin tetap mendapatkan bansos, pilihlah calon presiden yang didukung oleh Presiden dan sebagainya ya. Padahal Anda tahu Erlangga sebagai Menteri Koordinator Ekonomi harusnya dia melihat bagaimana situasi internasional saat ini yang tadi saya katakan, bagaimana koordinasi dalam kabinet supaya apa yang terjadi di Laut Merah, apa yang terjadi ini, Prof, karena mungkin karena semua sudah sibuk berpolitik ya Prof ya. Berdampak negatif terlalu parah. Iya. Ya. Jadi mungkin karena semua sudah sibuk berpolitik, jadinya pun mungkin nggak seperti yang Prof bilang, tidak memperhatikan di luar ada apa, gejolak harga seperti apa. Jadi fokusnya memang sudah kampanye begitu. Tapi Prof, mohon maaf karena durasinya terbatas, ya kita sudah dapatkan poinnya dari Prof Ikrar bahwa memang kabinet sekarang bermasalah, menteri-menteri ini juga tadi Prof bilang juga sudah mulai resah. Dan ini kita akan lihat apakah memang masih bisa dalam waktu beberapa bulan ini target tercapai begitu ya. Prof, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.